Selanjutnya tentang keuangan atau anggaran desa. Dulur semuanya, di desa ada aplikasi yang disebut dengan sistem keuangan desa. Ini aplikasi yang ada di seluruh desa. Aplikasi ini adalah elemen penting karena melalui aplikasi ini alur distribusi anggaran atau keuangan desa berjalan. Sistem ini lazimnya dioperasikan oleh satu orang operator. Operator tersebut berada di bawah KUR keuangan, dan KUR keuangan secara hierarkis berada di bawah Sekdes. Karena memang salah satu tugas Sekdes adalah bidang keuangan. Dari logika hierarki tersebut, seharusnya Sekdes memiliki akses terhadap sistem keuangan desa tersebut. Namun, sejak awal saya menjabat, saya tidak punya akses untuk masuk ke aplikasi tersebut. Sehingga saya buta, saya tidak tahu isi dari aplikasi tersebut. Saya tidak bisa melakukan pemantauan, pengawasan dari isi aplikasi tersebut. Yang saya tahu semata-mata mengandalkan informasi yang disampaikan oleh operator atau KUR keuangan. Karena saya sendiri tidak bisa mengakses ke aplikasi tersebut. Padahal idealnya atau seyogianya sebagai Sekdes bisa mengakses aplikasi tersebut, tahu passwordnya. Sementara saya tidak. Saya berdiskusi dengan rekan-rekan Sekdes di desa lain, sama juga mereka sistem keuangan desa atau aplikasi Siskuris tersebut dioperasikan oleh seorang operator. Namun mereka masih tetap punya akses untuk masuk ke aplikasi tersebut. Beda dengan saya sama sekali tidak punya akses. Apakah saya sudah minta? Sudah, namun tidak diberikan. Kemudian aplikasi yang saya pegang sebagai Sekdes baru tahun kemarin, itu pun hanya aplikasi absensi atau check roll. Saya hanya ngurus absen, sehingga saya sebagai Sekdes lebih mirip-mirip guru BP saja yang ngurusi absen. Dari sistem penganggaran tersebut yang melalui aplikasi, yang saya tidak tahu alurnya seperti apa karena memang saya tidak bisa akses ke dalam aplikasi tersebut, sehingga saya tidak bisa tahu secara real time, misalnya uang masuk berapa, uang keluar berapa, SPP, dan yang lain-lainnya. Informasi yang saya dapat semata-mata mengandalkan informasi dari operator desa. Kemudian, dari sistem penganggaran tersebut tentu saja berdampak pada siklus keuangan desa. Ini yang krusial. Padahal pertanggungjawaban itu ada di diri saya karena saya seorang verifikator. Lalu saya juga tidak cukup memiliki ruang untuk misalnya mengintervensi rancangan anggaran biaya untuk kegiatan-kegiatan tertentu. RAB itu adanya di sistem keuangan desa, di Siskudes. Tapi saya tidak punya akses. Sehingga kalau saya ingin punya RAB, salah satu kegiatan yang ada, saya harus minta kepada operator desa RAB-nya. Dari RAB tersebut menjadi guidance atau panduan dalam melaksanakan kegiatan, baik itu pembinaan, pemberdayaan, pembangunan, fisik, ataupun yang lainnya. Karena di situ hal inilah yang kemudian menjadi salah satu tantangan bagi saya ketika saya misalnya melakukan pengawasan terhadap kegiatan yang dilaksanakan. Misalnya kegiatan tersebut adalah kegiatan fisik. Saya kesulitan untuk melakukan pengawasan karena saya tidak tahu RAB-nya seperti apa. Iman jadi contoh, misalnya yang jadi contoh,
Di bagian tadi saya menceritakan bahwa saya diperiksa inspektorat untuk salah satu kegiatan ketahanan pangan. Di kegiatan tersebut saya dapat RAB, saya lupa dari siapa. Kalau tidak salah dari pelaksananya waktu itu Pak Adam, yang waktu itu memang beliau ditunjuk sebagai pelaksana kegiatan. Sebelumnya saya sudah melakukan pemantauan dari kegiatan ketahanan pangan tersebut yang tahun 2023. Saya lihat tempatnya, saya lihat kolamnya, tapi saya tidak bisa menentukan ini sesuai atau tidak, karena memang saya tidak tahu RAB-nya. Ketika kemudian dikasih tahu RAB-nya, barulah di situ saya menyadari ada hal yang salah. Karena saya ingat waktu itu di RAB tertulis kolam terpal terpauline diameter 4, kalau tidak salah ya. Tapi kemudian fakta di kegiatan itu kolam persegi ukuran sekitar 3 kali 2. Tentu itu hal yang salah. Kemudian juga akhirnya saya bisa mengakses proposal dari kegiatan tersebut yang ternyata awalnya akan dilaksanakan di RT 5. Ternyata kemudian dipindah di Bukit Gading, atau pindah tempat lah kayak gitu. Adapun untuk pindah tempat, karena memang di RKP tidak ada lokus berdasarkan hasil pemeriksaan inspektorat. Namun yang paling krusial adalah ketidaksesuaian fisik kegiatan dengan RAB. Saya ingat waktu itu kemudian saya menyampaikan teguran ke pelaksana kegiatan, dan pelaksana kegiatan hanya jawab tidak tahu apa-apa. Kemudian juga sempat saya tegur operatornya, sama jawabannya tidak tahu apa-apa. Dan saya kemudian sempat menyampaikan hal tersebut secara langsung kepada pimpinan Bapak Kepala Desa. Pak, kolam yang dibuat tidak sesuai RAB waktu itu. Kemudian saya meminta agar pimpinan Kepala Desa segera menghubungi Ketua BPD atau rekan-rekan BPD, karena kalaupun kemudian ada problem kegiatan tersebut, misalnya tidak bisa dilaksanakan sesuai dengan RAB, seyogianya terlebih dahulu didiskusikan dengan teman-teman BPD untuk ada berita acara, atau memang seharusnya dilaksanakan musdes terlebih dahulu untuk diubah sesuai dengan yang seharusnya. Karena RAB tersebut masuk ke dalam RKP, dan RKP tersebut adalah Perdes. Perdes kalau dalam level negara adalah undang-undang, sehingga ketika akan ada perubahan, hukum atau undang-undangnya dulu, dalam hal ini Perdes, yang diubah. Saya sampaikan hal tersebut kepada pimpinan bahwa ada yang salah dengan kegiatan yang dilaksanakan. Ini pun sudah saya sampaikan ketika saya diperiksa oleh inspektorat terkait kasus tersebut. Permasalahan tersebut yang ketahanan pangan tahun 2023 ini kemudian berujung pada dilaksanakannya musyawarah desa khusus pada bulan Februari tahun 2024 setelah Pilpres, tapi persis tanggalnya saya lupa. Dari hasil tersebut, hasil musdesus tersebut, yang mana sebagian masyarakat mempertanyakan dugaan adanya kekurangan volume atau kelebihan bayar dalam kegiatan tersebut karena memang kolam yang dibuat tidak sesuai dengan RAB, kemudian dipertanyakan oleh masyarakat. BPD yang memfasilitasi musdesus tersebut tentu patut diapresiasi. Meskipun dengan berat hati dan sangat menyesal harus saya sampaikan ke rekan-rekan BPD Cangkudu, ternyata tergambar pada pelaksanaan musdesus tersebut, teman-teman BPD belum sepenuhnya mengerti tata cara atau tata tertib bersidang. Sidang musdesus tersebut kemudian berjalan meskipun tanpa tata tertib, yang pada akhirnya adalah mengarah pada satu keputusan bahwa kegiatan ketahanan pangan tersebut yang nilainya sekitar 240 juta itu dilaporkan kepada Inspektorat Kabupaten Tangerang.